setelah soalnya nanti dibuat, nanti kemudian ditelaah oleh sebetulnya kalau di dalam penelitian skripsi itu biasanya ada telaah ahli atau dosen pembimbing. Nah, kalau misalnya di sekolahan sebetulnya yang menelaah ini adalah orang yang menjadi koordinator tim di fisika, misalnya yang dituakan, dianggap ahli, atau paling tidak wakasek urusan kurikulum biasanya. Kalau sempat, sebetulnya soal-soal pilihan ganda itu harus melewati telaah secara kualitatif ini. Nanti biar bisa dilihat apakah materi yang sudah yang disajikan antara kisi-kisi, silabus, RPP, kemudian soalnya itu sesuai tidak, terutama soal dan indikator itu sudah sesuai atau belum. Setelah itu materi yang disajikan tentu di dalam soal-soal yang dibuat itu harus sesuai dengan kompetensi, baik dari segi urgensi, relevansi, kontinuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi. Pada intinya, seandainya kita mau mengadakan tes untuk anak SMA kelas 10, gitu, berikanlah soal untuk setara anak SMA kelas 10, jangan diberikan soal setara mahasiswa S1 atau S2 atau S3 bahkan. Jadi sajikanlah soal-soal itu sesuai dengan tingkatan kemampuan siswa di usianya. Kalau misalnya soal untuk anak SMP fisika dengan materi yang sama, misalnya sama-sama soal GLBB, tapi mungkin untuk anak SMP dan SMA akan berbeda. Kemudian dalam pilihan ganda itu kan suka ada ya, disajikan pilihan-pilihan A, B, C, D, E. Silakan nanti Anda cermati apakah pilihan jawabannya itu sudah dianggap homogen dan logis. Nah, seringkali ini yang paling sulit dilakukan dalam penyusunan soal pilihan ganda karena pilihannya itu tidak homogen. Contohnya, di bawah ini adalah yang merupakan siapakah presiden keempat di Indonesia. Pilihan jawabannya misalnya A. Soekarno, B. Soeharto, C. Habibie, D. Rhoma Irama, misalnya seperti itu. Nah, Rhoma Irama ini dianggap bukan pilihan yang homogen. This call is now being recorded. Ia bukan salah satu dari presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hanya ada satu kunci jawaban. Nah, yang paling sering terjadi di sini adalah manakala kita mohon maaf, presentasi saya keluar tidak, Mbak Mas? Gambarnya? Ada, Bu. Ada, oke. Tapi kecil. Oh, kecil. Oh, memang kecil. Sebentar, tak besarin dikit ya. Ya, Bu. Cara ngedein gimana? Oh, ini. Oke, ini ya. Sudah besar ya? Sudah, Bu. Lumayan ya. Oke, baik. Hanya ada satu kunci jawaban yang benar. Nah, itu yang paling kita sebel kalau habis ulangan itu gurunya bilang nomor 5 dianolir ya karena nggak ada kunci jawabannya. Jadi harus dipastikan bahwa dalam membuat soal pilihan ganda itu harus ada kunci jawabannya. Harus dipastikan bahwa soal itu betul-betul sudah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya sampai menemukan hasil angka atau keputusan yang istilahnya itu bisa dijadikan satu kunci jawaban. Permasalahannya kadang-kadang dalam pembuatan soal itu memang terburu-buru, misalnya kita akan membuat istilahnya pilihannya misalnya 5, 10, 15, 25 misalnya. Dilalah terakhir itu mau nulis 25 itu duanya lupa diketik. Nah, jadi muncullah angka 5 di pilihan A dan pilihan D seperti itu. Nah, jadi harus dipastikan bahwa ada kunci jawabannya.
Kemudian pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas. Di sini maksudnya adalah tidak perlu menuliskan soal itu terlalu panjang lebar. Tidak usah memberikan informasi yang sebetulnya itu tidak dibutuhkan. Tidak perlu menuliskan misalnya konstansa yang tidak diperlukan. Tidak perlu Anda menjerumuskan orang lain untuk mengerjakan soal dengan informasi yang tidak perlu. Jadi harus dipastikan bahwa soalnya itu stemnya, pernyataannya, pokok soalnya itu singkat, jelas, dan tegas. Jadi dihindari soal yang terlalu panjang. Oke. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Nah, itu sudah mewakili di atas sih. Jadi semua pernyataan yang misalnya bisa diringkas, misalnya di pilihan jawaban ya, bisa diringkaslah di atas di rumusan pokok soal. Sebentar ya, saya udah ngetok ya. Kemudian pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban. Sebentar ya, saya dulu. Mohon maaf, mengecilkan suara yang tidak perlu. Baik, selanjutnya pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban. Nah, di sini saya contohkan misalnya ada suatu puisi misalnya dalam bahasa Indonesia. Ada puisi misalnya, aku sedih, sepi sendiri, mengenangmu. Nah, terus di pilihan jawabannya puisi di atas temanya adalah kesedihan. Nah, dari pokok soalnya aja udah bilang aku sedih. Berarti kan secara tidak langsung memberikan clue bahwa kata sedih itu adalah tema dari tema yang ditanyakan, yang ada di pilihan. Nah, hindari hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai pokok bahasan itu memberikan petunjuk pada kunci jawaban. Kemudian pokok soal itu bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ini sering terjadi dan saya sering gemes ya. Mulai dari mana ini memperbaikinya? Di bawah ini yang bukan merupakan contoh termometer kecuali, sudah bukan kecuali, itu dihindari. Kalau Anda ingin menggunakan kata bukan ya sudah bukan saja. Tidak perlu ditambahin dengan kecuali. Dua-duanya itu negatif. Kalau negatif sama negatif kan jadi positif ya. Sebetulnya kenapa langsung aja di bawah ini merupakan termometer, gak usah pakai bukan dan kecuali. Oke. Jadi hindari kata-kata yang bersifat negatif ganda. Kemudian pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Seperti yang saya contohkan tadi ya, bahwa pilihan jawabannya harus homogen dan logis. Misalnya semuanya angka, ya angka semua. Misalnya A itu 200, B 400, C 500, D semua salah. Nah, hindari yang seperti itu. Atau tidak ada jawaban yang benar, misalnya seperti itu. Tidak boleh. Yang terakhir ini adalah yang tidak homogen. Kalau misalnya mau angka-angka semua gitu loh, mau huruf-huruf semua, atau semuanya ada angka dan hurufnya, nah itu harus relatif homogen. Panjang pilihan jawaban relatif sama. Kalau misalnya Anda mentok tidak bisa mengerjakan soal, mesti yang dipilih itu adalah jawaban yang paling panjang, terutama bahasa Indonesia. Ya kan? Jadi hindarilah membuat pilihan jawaban yang panjangnya tidak sama. Jadi usahakan panjang dari pilihan jawaban itu sama. Kemudian selanjutnya
Yang terpenting di sini juga adalah gambar, grafik, tabel, diagram atau sejenisnya berfungsi. Kalau gambar itu tidak berfungsi, mending tidak usah ada gambarnya. Saya sering menemukan soal itu menunjukkan diagram apa, tetapi sebetulnya diagram itu tidak berfungsi apa-apa. Jadi usahakan kalau misalnya mau bikin istilahnya menuliskan atau menyematkan gambar, diagram, tabel harus betul-betul berfungsi dengan baik. Bisa dilihat bagian-bagiannya dengan jelas, kemudian keterangannya juga jelas, angkanya jelas, garisnya jelas. Tadi saya salah bacanya ya dulu. 11 dulu baru 10. Baik, nomor 12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua jawaban di atas benar atau semua jawaban di atas salah atau benar dan sejenisnya. Nah, seperti itu juga saya ulangi lagi, itu harus dipastikan tidak ada. Kemudian pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologisnya. Untuk merapikan penulisan pilihan jawaban, usahakan awal kalimat itu atau angka itu disusun berdasarkan alfabet atau berdasarkan kronologi. Bisa dari yang besar ke kecil atau sebaliknya. Kemudian butir soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, sebetulnya ini kalau untuk soal yang sifatnya biasa, tetapi dalam model bentuk soal dalam keperluan yang berbeda, itu ada memang soal yang jawabannya tergantung dari soal sebelumnya. Misalnya ada satu soal, kemudian satu soal itu digunakan untuk menyelesaikan 2 atau 3 soal selanjutnya. Untuk bentuk-bentuk soal tertentu nanti belum saya ajarkan kepada Anda, dan itu scoringnya juga berbeda untuk maksud keperluan yang berbeda itu diperkenankan. Tetapi untuk soal ulangan harian sepertinya biasanya satu soal itu harus diselesaikan untuk soal itu juga. Jadi misalnya soal nomor 15 hasilnya itu terus digunakan untuk soal setelahnya. Jawabannya di situ misalnya dicari nilai T waktu misalnya. Kemudian nilai T itu bisa digunakan untuk soal selanjutnya. Nah, itu harap kalau bisa dihindari. Kemudian bahasa yang digunakan sesuai kaidah bahasa Indonesia ya. As long as kita masih di Indonesia ya, untuk keperluan soal yang istilahnya lokal, hindari penggunaan bahasa yang misalnya tidak standar ya, tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku di Indonesia. Misalnya kepo, misalnya kata-kata yang seperti itu. Jadi dari kata-kata yang sebetulnya itu bukan bahasa resmi. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif. Komunikatif di sini ya itu yang mudah untuk dipahami, mudah memahami inti dari yang akan disampaikan. Kalau bahasa yang digunakan kurang komunikatif, tentu kita akan kesulitan untuk sebenarnya soal ini maksudnya apa sih, ini apa sih yang hendak kita cari. Hal seperti itu kadang yang sering kita dapatkan waktu kita membaca soal. Kemudian tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat misalnya. Misalkan dalam soal itu dikatakan Mas Andi berlari. Mas itu adalah sebutan dalam bahasa Jawa. Jadi hindari penggunaan kata atau istilah-istilah yang itu hanya berlaku sifatnya lokal. Kemudian pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama, kecuali merupakan suatu kesatuan pengertian. Jadi ini bisa diringkas istilahnya, bisa ditulis istilahnya lebih simpel misalnya. Jadi tidak perlu menggunakan kata atau kelompok kata yang sama terutama pada pilihan jawaban. Kalau misalnya itu muncul berulang-ulang, ya disisipkan di bagian
pernyataan atau di stemnya. Nah, satu juga yang terkait dengan budaya adalah manakala kita membuat soal, pastikan bahwa semua siswa itu paham dengan istilah yang kita gunakan. Kadang-kadang atau misalnya ya kita berada di Papua ya, kita membuat soal. Kita membuat soal bahwa kereta bergerak dengan kecepatan sekian. Namanya kereta itu di sana itu ada nggak ya namanya kereta? Mungkin mereka nggak pernah tahu apa itu kereta. Jadi gunakanlah istilah barang, tempat, atau apapun yang mereka siswa yang hendak kita tes itu paham. Mohon maaf, mungkin kalau misalnya orang yang berada di jauh pegunungan sana, dia tidak pernah tahu apa namanya mall misalnya. Apa itu bandara, apa itu pesawat terbang, atau apalah itu. Nah, istilahnya makanya ceritanya digunakan yang sifatnya lokal setempat itu, siswa pernah mengalaminya, pernah menemuinya, dan itu dekat dalam keseharian mereka. Jadi gunakanlah peristiwa, kejadian atau barang atau apapun yang dekat dengan keadaan atau keseharian siswa. Jadi jauhi hal-hal yang misalnya itu di luar jangkauan siswa. Misalnya bola salju digelindingkan, walaupun bola salju itu mungkin mereka pernah tahu di TV, tetapi hindari hal menggunakan bola salju karena di Indonesia itu daerahnya tropis dan kita tidak pernah menemukan salju itu seperti apa. Nah, seperti itu. Contohnya untuk keperluan lokal itu jadi keperluan yang memang siswa itu semuanya tahu atau paham peristiwa, benda, atau apapun yang dekat dengan dia, jangan yang tidak terjangkau oleh siswa. Baik, dari penjelasan saya mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan. Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Kan tadi Ibu menjelaskan yang jawaban kalau misalnya Presiden Indonesia itu siapa. Yang kecuali itu kan Roma Irama karena dia bukan merupakan presiden. Tapi kalau soalnya itu kayak angka hitungan gitu, gimana Bu? Biar kan kalau dulu tuh sering pilihan ganda fisika gitu. Nah, misalnya kita udah ngitung nih Bu, tapi ternyata salah. Tapi ada di optionnya. Nah, itu apa ada triknya Bu biar kita tuh bisa menyusun optionnya itu yang kadang bikin siswa keliru. Oke. Jadi salah satu trik yang sering saya ajarkan kepada mahasiswa saya adalah merusak rumus. Merusak rumus. Misalnya kita tahu bahwa gaya itu sama dengan, gaya rumusnya apa Mbak? F sama dengan? M kali A. M kali A. Pernah nggak kamu mengingat bahwa F sama dengan M dibagi A? Saat itu. Iya, mungkin pernah waktu. Pernah ya, waktu SMP, waktu SMA. Nah, F sama dengan M kali A aja kita nggak hafal gitu loh. Jadi bisa kita merusak rumus. Jadi kalau misalnya jawaban yang benar itu adalah F sama dengan M dikali A, tetapi kita buat pilihan jawaban itu sama dengan F sama dengan M dibagi A, A dibagi M. Bisa seperti itu. Baik. Atau kita buat tambah 0. Jadi dari kita satuannya MKS, tapi kita buat CGS, misalnya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Baik. Jadi bisa hanya kita main pangkat, bisa kita membuat kalau paling mudah sih membuat urutan bilangan ya, misalnya kunci jawaban kita 5, kemudian kita buat jadi 10, 15, 20, 25. Sah-sah aja sih, tetapi kayaknya kurang menantang. Jadi biasanya yang paling yang paling mungkin adalah merusak rumus. Terutama yang rumusnya agak panjangan dikit ya. Nah, itu biasanya mereka terkecoh karena lupa harusnya ditambah, dikurangi, atau dibagi. Nah, seperti itu. Bisa seperti itu. Baik. Yang terutama soal konversi yang biasanya mereka masih
masih sering salah seperti itu. Ada yang lain silahkan. Cukup Mbak. Mbak siapa tadi, Mbak Tiara? Siapa yang tanya? Iya Bu Tiara. Tiara. Masih ada yang bingung? Enggak? Cukup? Untuk saat ini sudah cukup Bu. Terima kasih. Ya, baik. Silakan yang lain. Tentu kalian punya pengalaman ya waktu Anda mengerjakan soal pilihan ganda. Silakan hal-hal yang membingungkan bagi Anda. 20 harus ada A, itu 10 B, itu ada 10 C, itu 10 D. Nggak ada, saya bilang gitu. Itu suka-suka gurunya mau kasih kunci jawaban apa. Tidak ada persentase bahwa harus kunci jawaban itu A-nya 25%, B-nya 25%, nggak ada seperti itu. Jadi kunci jawaban itu bebas. Pilihannya apa? Silakan, ada yang lain? Bu, izin bertanya. Ya. Kalau tadi kan pokok soal itu harus singkat, jelas, tegas gitu ya. Jadi sebisa mungkin mengurangi kalimat-kalimat yang tidak diperlukan gitu ya. Tapi saya sering ketemu dulu itu kalau misalnya ada soal kayak ada prolognya dulu gitu loh Bu, kayak misalnya salah satu penyebab pemanasan global adalah ini bla bla bla, terus sebutkan hal lain yang menjadi penyebab pemanasan global, kayak gitu termasuk yang tidak diperbolehkan atau gimana Bu? Ya, kalau informasi itu mendukung, mengarahkan siswa untuk menjawab pilihan atau menjawab pertanyaan dari soal itu, tidak masalah. Tapi kalau informasi itu hanya manjang-manjangi kalimatnya, saya pikir nggak perlu gitu loh. Kenapa nggak langsung aja di bawah ini yang bukan merupakan, ini kita bisa pilihan ganda ya Mbak ya, di bawah ini yang bukan merupakan upaya untuk menangani pemanasan global adalah, jadi kita menyediakan apa yang betul dan satu yang kecuali, misalnya seperti itu. Tadi yang tanya siapa tadi? Mbak Siti ya? Siapa? Halo? Iya Bu, saya Bu Siti Salma. Gimana? Gitu ya Mbak ya? Oke, jadi memang sebetulnya kita sendiri paham sih, ini kalimat perlu enggak sih gitu loh. Kalau perlu ya tuliskan, kalau tidak hanya membuat siswa menjadi bingung dengan prolog itu, saya pikir tidak perlu. Kalau itu tidak dibutuhkan. Ada yang lain silahkan. Oke, 26 orang. Ibu mau izin bertanya? Ya, silahkan Mbak Santi. Kalau di fisika kan banyak angka-angka kayak bilangan apa yang komanya di belakang koma pun masih banyak angkanya. Terus kalau bikin soal apakah lebih baik dibuatin atau tidak, atau bagaimana? Kalau terlalu panjang itu juga kadang nggak perlu ya Mbak ya. Biasanya yang paling sering saya, itu sesuai kebutuhan sih. Yang sering saya lihat di soal itu pada umumnya sampai 4 di belakang koma. Itu sudah lumayan. Ya variatif sih, ada yang keperluannya tinggal apa. Kalau misalnya kita bicara angka penting mungkin bisa lebih dari 4 gitu loh. Tapi ada kalanya kalau untuk keperluan hanya sekedar soal biasa, kemudian kita mengerjakan variabel, terus dimasukkan datanya, kemudian masukin ke rumus, paling mentok itu biasanya 3 sampai 4 desimal, biasanya seperti itu. Jadi tidak terlalu panjang. Kecuali kalau untuk angka penting gitu kan, mengenalkan angka penting, mana angka yang dirasa penting atau tidak. Nah, itu baru bisa lebih dari 4 angka desimal di belakang. Seperti itu. Mbak Santi ya barusan. Terima kasih Bu. Ya, oke. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Bu, izin bertanya. Ya, Mbak Nurul dulu. Silahkan Mbak Nurul. Berarti ini nanti ketika presentasi kita ini enggak Bu, mengklasifikasikan per soal sesuai dengan C1 sampai C6 gitu Bu? Apa
bagaimana? Ya, C1 sampai C6 sama ini nanti temennya yang lain mencermati ya, mentelaah ya. Jadi silakan nanti memberikan masukan kepada temennya yang presentasi. Oh, ini kalimatnya pilihannya terlalu panjang atau misalnya tidak homogen atau apa. Nah, jadi yang presentasi ini nanti setelah ini silakan presentasi sesuai dengan yang Anda sudah siapkan. Kemudian nanti temannya yang lain menelaah secara kualitatif. Anggaplah kita ini sedang FGD, forum group discussion, kita semua ahli di sini ya. Saya anggap seperti itu. Jadi silakan nanti sambil belajar kita jadi sama-sama tahu, oh kalau bikin soal itu kalimatnya yang singkat yang seperti apa, yang homogen seperti apa, terus alfabetnya seperti apa, seperti itu ya. Begitu Mbak Aziza. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Tadi ada yang mau tanya lagi Mbak Zahra, silahkan. Nggak jadi, Bu, udah ditanya. Nah, kok nggak ada jadi? Harus jadi dong. Udah, tadi pertanyaannya sama Nurul. Oke. Masih ada lagi yang bertanya sebelum kita presentasi? Ada nggak? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Baik, kalau belum ada, kita langsung capcus. Kita lihat hasil dari kelompoknya Mbak Nur ya. Silakan Mbak Nurul. Elvin, maaf Ya. untuk kelompok 2 ditunda dulu ya Bu, karena masih butuh persiapan lagi. Mungkin diselak duluan oleh kelompok lain juga nggak apa-apa. Oh, oke. Pakan dulu siapa yang mau presentasi. Sebenarnya kurang nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Nanti kalau merasa belum siap semuanya nggak siap. Saya seperti itu. Pengalaman sih saya. Ayo sih, nggak apa-apa sih Mbak Rania, nggak apa-apa misalnya masih ada yang kurang-kurang diri. Besok kan masih ada revisi. Yang belum presensi ya, silahkan 10 orang. Mbak Rania, Mas Nur Ahmad, Mbak Tika, Mbak Natasha, Mbak Tiara, silahkan presensi. Mbak Rozana. Berarti ini kelompok berapa dong yang mau maju? Atau saya tunjuk saja? Kalau tidak salah, Bu, tadi ini katanya kelompok Rozin. Oh, Rozin. Boleh kelompok Rozin? Ini presentasinya bukan untuk diuji, ini untuk belajar. Kita sama-sama belajar. Ayo, monggo, silakan. Siapa Mbak Yolanda? Pak Rozin? Mas Rozin? Jadinya Mas Rozin ini. Silakan. Kelompoknya Sinta, Bu. Oh, Sinta, ya silakan.
Siapa yang mau presentasi? Mbak Cinta, atau siapa? Mbak Tika hadir nggak ya? Halo? Mbak Tika belum presensi ya Mbak di OCW? Izin bertanya itu yang nanti kalau presentasi yang ngomong salah satu aja atau semuanya ikut menjelaskan? Salah satu aja, nanti kita kan mau belajar Mbak, mau belajar ngomentarin hasil kerjaannya temennya. Oh iya. Siapa aja yang sinyalnya bagus, yang suaranya jelas. Sebenarnya cuma ditayangkan saja sih ya, ditayangkan nanti dikomentarin temen yang lain. Bu, kelompok 5 aja, Bu. Oh ya, silakan, monggo. Manut saya wis, apa guys? Mau presentasi aja pada takut. Bu, jadi kelompok berapa? Sinta. Kelompoknya Sinta. Oh, ya udah kelompok Sinta. Kelompok 4, saya Santi Andriani, Sekar. Oh my god. Jadi gimana ini Mas Vigo atau Mbak Sinta, Mbak Santi yang presentasi? Sama aja yuk. Bungkus yuk, siapa aja boleh. Ini yang udah presentasi, Ya Mbak. udah kelompoknya Sintaja, kelompoknya Tiara adalah Sintaja. Ya, bisa semua kelompok lomba untuk maju biar tahu salahnya di mana, yang mau direvisi yang mana. Nggak usah takut, Belvin nggak galak kok. Yuk silakan, siapa yang mau presentasi? Hilang semua. Ya, kelompok 4, anggotanya Santi, Sekar, Sinta, dan Siti Salma. Yang pertama, Ya. isi soal ulangan harian. Yang pertama, bab gelombang mekanik. KD-nya menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Materinya
ada pengertian gelombang, terus karakteristik gelombang mekanik, jenis-jenis gelombang mekanik, gelombang pada permukaan air, gelombang seismik, kecepatan perambatan gelombang mekanik, dan sifat-sifat gelombang mekanik. Indikator soalnya, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik gelombang mekanik dan elektromagnetik. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal. Peserta didik dapat menganalisis kurva gelombang mekanik. Peserta didik dapat menghitung periode panjang gelombang, dan peserta didik dapat langsung contoh soalnya atau gimana? Bu? Iya, boleh. Ini berarti 2 KD ya, Mbak? 1 KD Bu, ini yang gelombang mekanik. Ini kok di bawahnya ada Totalnya 379. 5 KD. Gimana? Totalnya 5 KD kayaknya. Tahu nggak? Oh, kok banyak banget. Ini contoh soalnya yang pertama menganalisis kurva. Peserta didik dapat memahami kurva. Contohnya seperti ini Bu. Ini masuk indikator yang mana? Indikator yang ketiga yang dapat menganalisis kurva bersama kurva gelombang mekanik. Oke, kurva yang menunjukkan panjang gelombang sejauh setengah gelombang adalah setengah gelombang itu berarti B C sampai E. Oke. Nah, ini nggak ada pembahasannya ya, Mbak ya? Iya, nggak ada Bu. Oke, baik. Baik, silakan ada yang mau komentari temennya yang lain, nomor 1 dulu. Ini masuk C berapa, Mbak? Berapa ya Bu? Ini lupa Bu. Katanya menganalisis. Oh iya, menganalisis ini berapa ya Bu? Bentar. Harus mulai biasa ya dengan cecean. C4 ya, analisis ya, Mbak. C4. Oke, baik. Kemudian nomor 2. Ini format kisi-kisinya begini ya, Mbak ya, yang jenengan dapatkan. Halo, Mbak. Format kisi-kisi yang seperti di grup itu kan Bu? Oh gitu, ya. Sebetulnya itu bukan yang pakem, bisa cari yang lebih lengkap, yang lebih detail gitu loh. Itu hanya contoh kasar aja. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi membuat kisi-kisi itu, buatlah kisi-kisi yang sesuai dengan keperluan Anda. Buat format sendiri nggak apa-apa. Misalnya tadi di sebelahnya indikator ada langsung soal, sebelahnya ada pembahasan dan kunci. Itu lebih enak. Tapi itu terserah Anda nih. Saya tidak akan menyetir Anda. Oke, nomor 2 silahkan. Yang kedua tentang menghitung, peserta didik dapat menghitung frekuensi gelombang dan cepat lambat gelombang. Jadi satu soal dua target ya, Mbak ya? Satu soal Iya. 2 target ya. Iya. Ada baiknya sih satu soal itu misalnya cepat lambat saja atau ini frekuensi aja misalnya gitu. Jadi jarang dalam satu indikator itu bisa jadi 2 soal, lebih dari 1 soal. Jadi misalnya soal nomor 2-nya itu ngomongin cepat lambat, soal 2 nomor 3-nya ngomongin yang frekuensi misalnya seperti itu. Jadi dalam satu indikator itu bisa lebih dari 1 soal. Yang nomor 3 juga 2 soal Bu. Oh gitu. Nah, silakan di sini dikomentari temennya. Nah, coba soal nomor 2 ini, apakah dari segi isi telaah yang sudah saya sampaikan tadi ada yang akan ada masukannya? Silakan, Mbak. Yang kelompok lain. Coba
komentarin. Kalau nggak ada komentar berarti tadi yang telaah tadi belum paham benar nih berarti. Coba silakan, saya hanya ingin memancing aja. Kira-kira dari segi urutan sudah betul belum, Mbak? Alfabetis pernyataan stemnya. Silakan di ini. Ini ada 5,0 GHz. Sendirian ini GHz-nya, kasihan banget itu kalau menurut saya tidak homogen. Yang lainnya Maaf, salah nulis. berarti harusnya HZ. Iya Bu, Hazard Bu harusnya Bu. Itu penulisan apa satuannya itu juga beda-beda. Satuannya cm spasi garis miring itu juga jadi lebih panjang, itu nomor E-nya itu beda dengan yang A, ya nggak? Iya Bu, maaf Bu. Nggak apa-apa, saya kasih tahu aja buat besok. Nah, kalau misalnya kita ikuti aturan bahasa Indonesia, setelah adalah itu kan titiknya 3 ya. Nah, kalau setelah sentimeter per sekon itu tidak ada titik, berarti di atas titiknya 4. Kalau di belakangnya setelah 200 cm per sekon itu ada titik, berarti di atas titiknya 3. Kaidah bahasanya seperti itu. Berarti ini harusnya 4 titik ya Bu? Ya, ini harusnya 4 titik. Oh baik Bu. Kemudian ini urutan secara kronologis. Kalau misalnya mau urut yang di belakang itu ditaruh di depan. Cepat lambat. Kalau misalnya mau urutnya lewat frekuensi berarti 0,2 Hz bla 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 0, habis 0,2 Hz 250, terus baru ke 2,5, kemudian baru ke 5,0. Itu baru urut kronologis. Dan biasanya ABCD-nya di sini, A, B, C, ini pilihannya itu huruf besar biasanya. Karena di awal kalimat. Baik, teman yang lain ada komentar, silakan. Mau izin mengalah. Ya, Biasanya tadi saya menemukan ABC-nya tetap huruf kecil, Bu, tidak huruf besar. apanya? Opsinya. Opsinya, makanya saya beri tanggapan. Opsinya itu biasanya yang paling baik itu kalau dari segi format pilihannya itu A, B, C-nya itu besar. A-nya itu A besar, B besar, C besar, D besar. Terima kasih Bu. Ya, ya memang ada yang menggunakan kecil, tapi lebih dianjurkan besar. Ibu mau tanya boleh? Ya boleh. Kalau biasanya kalau orang nyusun soal tuh yang atas-atas emang harus yang mudah, terus semakin yang susah atau boleh dicampur aduk dari yang susah mudah gitu Bu. Kalau dari ilmu psikometri secara psikologis mestinya yang menganggap mudah atau susah itu kan sebetulnya siswanya ya. Tetapi kita urutkan dari tingkatan C1 sampai C6, biasanya yang C-nya rendah-rendah itu di awal. Jadi ibaratnya mesin itu, anak baru baca soal itu kan harus panasnya mungkin ada yang cepat, ada yang lama gitu kan. Jadi sajikan dulu yang tingkatannya itu masih mudah-mudah, pengetahuan, pemahaman, terus aplikasi seperti itu. Jangan tiba-tiba di awal soal langsung evaluasi atau langsung analisis atau langsung sintesis. Mereka sudah ilfil duluan, sudah hilang semangat mengerjakan soal. Aduh, soal masih angel banget.
Jadi untuk menggiring psikologis mereka biar beradaptasi dulu, sajikan soal-soal yang tingkatan kognitifnya yang rendah-rendah. Nanti yang C4 ke atas mungkin dari mulai tengah ke belakang. Jarang misalnya di akhir soal itu adalah pertanyaannya itu menjelaskan atau hanya sekedar mengetahui menunjukkan gitu, jarang. Jadi justru di belakang-belakang itu biasanya sudah evaluasi, sudah sintesis. Jadi energi mereka tidak hilang dari awal soal. Udah soal nomor 1 susah, nggak bisa ngitungnya, lupa rumusnya, udah sampai belakang dia udah, aduh soalnya susah, udah males deh ngerjainnya. Fisika ulangan yang sekarang susah banget, nah seperti itu. Jadi menghindari efek psikologisnya seperti itu, Mbak. Puas, Mbak? Mbak siapa tadi yang barusan tanya? Puas. Gitu ya. Oke. Ya. Ada yang lain? Maaf, ini saya boleh saran aja kalau untuk presentasi mungkin dokumennya bisa kalian buat aja ya. Jadi Iya bisa, Mbak. Biar bisa dicermati teman yang lain, boleh? Iya boleh. Terima kasih. Sebetulnya ini yang setelah jawaban kunci itu kita juga bisa untuk tidak tahu ya apakah soal itu kunci jawabannya betul atau tidak karena tidak pembahasannya ya. Jadi nanti bisa ditambahkan lagi ini Mbak Sinta dan teman-teman. Di sini ada pembahasannya. Jadi jawabannya tuh kenapa E itu dari mana gitu. Oke, bisa dilanjut Mbak ke bawah lagi. Lanjut yang nomor 3. Berarti nomor 2 berarti indikatornya yang mana Mbak? Indikatornya menghitung atau menentukan. Menghitung, menentukan. Oke. Nomor 3 ini masih menghitung dan menentukan? Masih. Oke, baik. Lanjut. Oke, ini di awal kalimat S-nya suatu gelombang, S besar. Ini titik T-nya besar, tentukanlah periode. Jadi hal-hal seperti ke bawah. Terus yang soal uraian itu. Jelas. Soalnya ada berapa berarti Mbak? Soalnya 5, Bu. Oh 5. Terus ke bawah. Jelaskan karakteristik sama penjelasan transfer salong itu tinggal itu. Berarti yang bab gelombang berjalan dan stasioner itu coba ke sebelumnya lihat lihat soal kisi-kisinya depan. Berarti yang isi itu yang ini ya Mbak, 3.9 sama 3.10 ya? Halo. Tadi yang isi yang 2 nomor masih yang gelombang mekanik, Bu. Tapi yang 3.9 isi semua. Gitu. 3.10 juga ada sebagian yang isi. Ya. Coba ke bawah lagi tadi soalnya. Oh, di bawah ini kenapa ada pilihan ganda lagi, Mbak? Berapa soal lagi pilihan ganda? Oh, Jadi ini soalnya disusunnya per bab gitu Bu, karena ulangan harian, jadi dibikin per bab. Coba sudah dikirim ke grup belum?
file yang ini belum dikirim ke grup, Bu. Coba kirim ke grup, Mbak. Ada teman yang lain punya nggak? Sudah saya kirim ke grup. Oke. Oh, ini untuk 1 kali ulangan harian, Mbak? Atau berapa kali ulangan harian? يجيب على الأمة إن أردت الحياة. Ini jadi ulangan hariannya untuk setiap bab gitu, Bu. Jadi ini contoh soalnya aja. Jadi satu bab itu satu kali ulangan harian. 1 bab 1 kali ulangan harian. 1 bab itu berapa soal? Di sini kita nggak bikin ininya, Bu, nggak bikin full ulangan hariannya. Jadi hanya contoh-contoh soalnya aja yang kita mencoba dicocokin sama ini masuk C berapa gitu. Nah, ini yang Anda buat sudah masuk mewakili semua C-nya itu belum? Halo? Setiap bab ini Bu, udah berusaha ada semua C-nya. Tapi gini aja ya, Mbak ya, biar kita fokus, ulangan hariannya ambil 1 KD saja. Ini buat yang lainnya juga. Ambil 1 KD saja. Normalnya ulangan harian itu misalnya 2 jam pelajaran ya, misalnya. Soalnya ada berapa? Misalnya 15 pilihan ganda semua. 20 soal pilihan ganda semua misalnya. Atau 15 pilihan ganda, 5 soal isei. Nah, dari situ kita bisa melihat, bisa memetakan bahwa dalam 1 KD itu dimungkinkan muncul indikator apa saja. Setelah muncul indikator, kemudian menjadi soal. Nah, soal itu bisa divariasi dari mulai C1 sampai C6. Jangan lupa di situ disediakan kunci jawaban dan pembahasannya. Jadi biar kita itu biar fokus membuat kisi-kisi 1 KD, atau saya kan kemarin juga mengatakan 1 KD atau 1 submateri. Jadi silakan, nanti tidak perlu Anda mengambil banyak-banyak KD, ambil aja separuh KD lah katakanlah. Tapi di situ bisa fokus banyak soalnya. Soalnya kan sudah saya minta kemarin ngambil dari buku pelajaran ya. Silakan ambil aja dari buku pelajaran, dimasukkan. Ini kira-kira muncul jadi indikatornya seperti apa, kemudian soalnya yang masuk indikator itu apa, masuk C berapa, kemudian ada kuncinya, ada pembahasannya. Itu lebih enak lagi untuk memetakannya. Ada pertanyaan, silakan. Ya memang saya memang sengaja tidak memberikan format. Dalam artian itu contoh format yang paling kasar, saya bilang gitu. Silahkan Anda cari format yang lain yang lebih selengkap-lengkapnya gitu. Bukan berarti pekerjaannya kelompok Mbak Sinta ini salah. Agak kesulitan juga manakala kita membaca kisi-kisinya kan. Informasinya sangat terbatas gitu. Jadi tidak bisa melihat linknya. Jadi silakan, bisa nanti diperbaiki lagi. Baik, ada pertanyaan dulu dari kelompok lain maupun dari Mbak Sinta, silakan.
Makasih Bu koreksinya. Jadi lebih tahu. Karena kalau kita lihat format itu banyak sekali format di luar sana. Nah, kalau seperti ini mohon maaf ya. Nih, ada kisi-kisi seperti ini. Indikator soal. Setelah indikator soal, ini dari indikator soal ini yang pertama misalnya peserta didik dapat menjelaskan karakteristik gelombang, mekanika, dan elektromagnetik. Nah, ini untuk soal nomor berapa? Gitu, pertanyaannya, ya kan? Nomor berapa aja? Berapa soal untuk indikator ini? Tidak ada keterangan ini menunjuk ke item berapa, ya kan? Lebih baik lagi kalau misalnya nanti di sebelahnya itu ada misalnya item nomor 1 dan nomor 2. Di sebelahnya ada soalnya. Di sebelahnya lagi ada kunci jawaban dan pembahasannya. Jadi kalau orang melihat kisi-kisi itu informasinya tidak separuh-separuh, pusing nanti yang baca kisi-kisinya. Kalau seperti ini mungkin bisa diperbaiki lagi. Baik, untuk kelompok Mbak Sinta luar biasa sudah mempresentasikan untuk yang pertama kali. Kita berikan aplaus dulu pada kelompok Mbak Sinta ya. Selamat. Ini pecah telur yang udah presentasi. Selanjutnya untuk kelompok selanjutnya kelompok berapa ya? Silakan. Kelompok 5, yuk. Satu kelompok lagi. Masih ada waktu 30 menit. Mohon maaf untuk kelompok 5 juga masih kurang di pembahasannya. Nggak apa-apa. Sebenarnya ada. Iya. Nggak apa-apa. Sebenarnya ada, cuman tadi aku mau menambahkan, terus saya nggak ditambahkan. Nggak apa-apa, apa adanya dulu. Justru dari situ kan, dari kekurangan itu kan bisa jadi proses belajar buat Anda. Silakan, nggak apa-apa Mbak Taskia. Siap. Nah, silakan ya dicermati. Menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC. Mbak. Mas Vigo, tolong ke bawah. Ini untuk satu ulangan harian ya. Iya, Bu. Soalnya 15, baik. Cuma sampai C4 ya, Mbak ya? Iya. Baru Ya, sampai ke-4. belum berani. Iya. Sampai dulu. Nanti disisipin ya. Yang C3-nya itu dinaikkan. Coba kita belajar bikin HOT, High Order Thinking, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, KBTT. Justru yang C2 ini silakan di-upgrade ke yang terus ke bawah. Oke, kita cermati yang nomor 1 dulu ya. Skornya 4 ya Mbak ya? Kalau betul skornya 4. Iya, Bu. Untuk yang PG skornya 4. 4 berarti soalnya 15, terus gimana nanti scoringnya? Itu kan ada yang esai, Bu. Esainya 3, PG-nya 12. Karena Gitu. kan belum terlalu ngerti juga, jadi masih ngepasin per sub materi. Oke, coba nanti kita lihat dulu. Mohon maaf, Bu, itu salah hitung skornya. Aku bingung juga, Bu, buat nentuin skornya. Salah hitung. Dia namanya belajar. Nanti Rak tahu. 12 soal PG,
3 soal isei. Oke, baik. Iya, Bu. Kita belum bicara sampai ke situ malahan, Mbak. Belum sampai skor. Yang jelas di sini yang justru penting nanti pembahasan, Mbak. Kunci jawaban dijadiin pembahasan dan kunci jawaban. Oh iya, Bu, mohon maaf, ini pembahasannya belum dicantumin di Word-nya. Gak apa-apa, nanti ditambahin. Iya, Bu. Oke, baik. Kita lihat cermati STEM-nya dulu. Kira-kira sudah jelas atau belum? Kok saya sih belum jelas. Karena di situ dituliskan lihat gambar. Gambarnya nggak ada. Atau masih ada ke bawah? Bentar. Nomor berapa? Nomor 1. Ini nomor 1 loh, Mbak. Yo, hilang gambarnya. Di situ ada kalimat begini. 2 keping logam yang sejajar dan jaraknya 0,5 cm. Satu dari yang lain diberi muatan listrik yang berlawanan. Lihat gambar. Nah, mana gambarnya? Bu. Maaf, Bu. Nggak apa-apa. Nah, justru kalau kita lihat kekurangan orang lain itu gampang, Mbak. Saya itu keahliannya adalah melihat kekurangan orang. Astagfirullahaladzim. Keahlian menilai orang. Gitu ya. Nah, Iya, itu Bu. Terima kasih. ya seperti itu. Ini contoh yang lainnya juga mulai peka ya. Jadi kalau ada soal ini, ini C berapa tadi, Mbak? C3, Bu. C3. Kenapa C3? Karena di situ peserta didik mampu menghitung Iya, peserta. Iya tahu. Jadi hanya masukkan 1 kali rumus ya. Iya, Bu. 1 rumus langsung dimasukkan. Karena di sini nggak ada pembahasannya, jadi nggak tahu itu apakah 1 langkah atau 2 langkah. Nah, maksudnya pembahasan itu adalah kita belajar untuk memisahkan mana yang C3, mana yang C4, mana yang C5. Kalau C3 pembahasan itu cukup 1 rumus, belum masukkan variabel data-datanya. Kalau C4 mungkin untuk mengukur jarak, untuk menghitung jarak Anda harus menghitung T dulu misalnya, atau menghitung yang lain, variabel yang lain. Itu bisa jadi C4 atau bisa jadi dikatakan C5. Jadi belajarnya kita membedakan antara C3, C4, C5, C6 itu pembahasannya gitu. Baik. Oke. Coba lihat yang bawah lagi. Mampu menghitung. Kalau saya itu modelnya tidak terlalu senang banyak teori, langsung aplikasi, ngerjain. Kesulitannya di mana? Itu justru yang penting buat Anda. Kalau terlalu banyak ngomongin teori itu kadang-kadang yang penting kan Anda tahu terapannya gitu loh. Bu, berarti kalau aplikasi itu saya masih belum paham nih, Bu. Aplikasi kalau kita mau ngasih soal yang aplikasi itu C1 sampai C6-nya tuh kayak gimana gitu, Bu. Soalnya berarti kita emang harus paham dulu konsepnya gitu, Bu. Kalau konsep itu kan Anda baca dari yang PPT saya itu kan sebetulnya sudah cukup, Mbak. Nah, tahunya itu justru dari soalnya yang seperti ini. Oh, ini masuk C3, oh ini masuk C4, begitu loh maksud saya. Kalau kalian dipaksa untuk mendengarkan saya, C1 ini begini, Mbak. Sebetulnya yang paling susah itu adalah waktu actionnya ini loh. Waktu actionnya ini loh ya. Waktu kita action mencoba menerapkan dari teori itu ke dalam bentuk soal seperti ini. Nah, justru kalau saya tidak memaksa Anda membuat soal dulu, justru ambil aja soal dari mana saja, Anda pasang-pasangkan. Membuat soal itu nantilah katakanlah. Tetapi yang jelas Anda tahu dari situ cirinya, memilihnya. Kalau teori itu bisa dibaca, Mbak. Iya. Kalian bisa pelajari dari buku apapun, dari manapun gitu. Lebih paling penting itu adalah justru waktu kita betul-betul penerapan seperti sekarang ini ya. Nah, ini baru kita lihat apakah ini cukup masuk ke dalam kategori menghitung 2 muatan titik yang sejenis dan sama besar.
ada jarak 10 cm satu dari yang lain. Kemudian ini tiba-tiba ada, ini maksudnya apa Mbak? 1/4 VE0 itu apa? Sebentar itu tuh. Sebentar. Mungkin ini ya konstanta gaya tolak yang dialami kedua muatan itu apabila, nah mungkin seperti itu dalam kurung. Nah misalnya seperti ini ya. Ya kan ini tiba-tiba aja dari yang lain 1/4 V epsilon 0 ini maksudnya seperti apa? Nah seperti itu. Baik, Bu. Ini nanti dicermati dalam membuat soal itu seperti itu. Gaya tolak yang dialami kedua muatan itu adalah bla 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 bla. Oke. Ini kalau urutan secara alfabet atau kronologi, sebetulnya yang ini dia ditaruh di paling bawah, yang 10 pangkat min 7 itu setelah 10 pangkat min 9. Jadi kalau mau urut jadi min 14, min 9, min 7, min 5, 3. Iya, Bu, siap. Oke, kita masuk ke nomor 3. Ini banyak typo-typonya ini Mas ya. Nah, kalau dalam versi Indonesia gunakanlah berjarak 0,5. Karena titik digunakan untuk 10.000. Oh, berarti kalau misalnya buat soal yang pakai angka Bahasa Indonesia itu kan desimalnya pakai koma. Iya. 1000 itu pakai titik. Karena saya pernah tahu pasti kalkulator orang Indonesia sama kalkulator orang Thailand itu beda, Mbak. dia bingung ngerjain soal statistik itu gara-gara kalkulator yang dia pakai beda dengan teman yang lain. Nah, titik itu di sana adalah koma desimal. Kalau di kita kan titik itu menandakan ribuan. Ya, di Excel itu kan kadang-kadang dipastikan kita pakai versi Indonesia atau versi luar. Kalau versi Indonesia berarti kita untuk desimal itu pakai koma itu sebagai desimal. Sedangkan ribu itu untuk titik itu untuk ribu. Ya. Misalnya ini 0,8, jadi pakai koma. Nah, kecuali kalau misalnya Anda tetap mau pakai koma 0,8, desimal itu kita pakai titik, berarti otomatis yang 1000 volt itu kamu pakai koma. Tapi kan bahasanya Indonesia. Iya, Bu. Ejaannya Indonesia. Begitu. Adakah di sini kalimat yang tidak penting atau kata yang tidak penting? Gue kepengen logamnya sudah aja dan sekarang. Elektron C-nya yuk. Elektron itu pakai K. Titiknya kurang 1. Oke. Baik, itu teknis ya. Iya, Bu. Ini C berapa tadi? C berapa tadi? Nomor 3. C3. C3, baik. Terus nomor 4, coba ke bawah. Sekarang temannya aja yang yang komentarin, silahkan.
belajar ngomentarin, cari kesalahan orang. Dari mencari kesalahan orang itu justru kita belajar. Besok kalau bikin soal berarti jangan kayak gitu. Iya, Itu Bu. makanya prinsipnya saya terbalik. Saya kadang males belajar teori, yang penting teori itu disanding terus kita lihat aplikasi. Oke, membandingkan besar muatan di antara dua partikel itu berarti apa? C3, C4 atau C5? C4, Bu. C4. Betul, C4. C6, Bu. C6. Karena membandingkan. Kalau C6 itu karakteristiknya itu dia mesti dicari manakah yang paling baik misalnya. Manakah yang paling besar misalnya. Manakah yang paling tinggi, manakah yang paling banyak. Manakah yang paling efektif. Evaluasi kan, kita ngevaluasi. Ada 5 cowok lagi PDKT sama kamu, manakah yang akan kamu pilih? Mesti kan yang terbaik. Allah. Itu evaluasi, ya kan? Evaluasi. Iya, Bu. Kalau bandingin itu kan cuma 2. Masih sintesis, manakah yang di antara keduanya membandingkan. Ini masih dua hal yang dibandingkan. Biasanya lebih banyak. Walaupun kadang-kadang yang dibandingkan cuma 2, tetapi biasanya yang di ciri yang paling itu adalah yang paling besar misalnya seperti itu. Kalau ini hanya masih sekedar membandingkan. Ini bisa jadi dikatakan ini mana yang 2 kali lebih besar dari muatan ini. Ini udah sintesis, Mbak. Oh, ini berarti C5 ya, Bu? Ya, Oke, Bu. sudah sintesis. Terima kasih, Bu. Ya, tapi ini ngerjainnya kan dua stage ya, beberapa langkah ya, tidak hanya 1 langkah ya. Karena dia harus menghitung di keadaan Q1, 2. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan? Silakan. Kalau teorinya mah gampang, Mbak. Analisis adalah menguraikan. Itu soalnya kayak apa? Dia cari soal dulu. Kita baru tahu, oh ini C4, oh ini C5, begitu. Terus ke bawah, Mbak, coba. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mas Rozin, ya. Ya, kan, Kalau untuk untuk membandingkan halo? lebih dari 2 variabel berarti itu masuknya C5 ya? Gimana? Kalau untuk membandingkan kan kata kerja operasional kan bisa kayak membandingkan gitu, Bu. Ya, Kalau membandingkan lebih dari 2 variabel itu masuknya sintesis ya, Bu. membandingkan itu nanti kata operasional itu kadang hanya membandingkan saja, bisa masuk C4, bisa masuk C5, bisa masuk C6. Nah, tergantung bentuk soalnya jadi seperti apa. Jadi kata operasional itu kadang tidak hanya berlaku untuk 1C saja. Nanti ekonomi diri. Nah, dari kata operasional itu kemudian kita terapkan dalam rumus ya, itu bentuknya jadi bisa berbeda-beda gitu loh. Yang jelas, manakala kita hanya menerapkan soal dengan satu rumus, itu adalah karakteristik kuat menerapkan C3. Kalau kita menguraikan, misalnya kita mengerjakan soal itu lebih dari 1 langkah, menguraikannya menjadi bagian kecil-kecil, itu adalah C4. Kalau kita
ingin menyimpulkan sesuatu, tetapi dalam hal ini sifatnya adalah membandingkan dua variabel, bisa lebih ya Mas ya, itu bisa masuk ke C4. Tetapi yang lebih tinggi dari sekedar sintesis, jadi kita membuat evaluasi, kita membuat penilaian terhadap sesuatu, bisa jadi cuma dua variabel atau lebih. Nah, itu termasuk dalam tataran evaluasi. Nah, saya sendiri terus terang aja sama Bu Rini masih sering berkusir untuk membedakan antara C4, C5, C6 gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian taksonomi Bloom itu diperbaiki oleh Anderson. Jadi saya ajarkan Anda C1 sampai C6 versinya Bloom dulu. Nah, sekarang ini C4 dan C5 itu digabung karena banyak multitafsir membedakan, agak susah untuk merekayasa bedanya antara C4 sama C5. Anderson itu membuat C6 itu menjadi C4-nya itu adalah analisis dan sintesis, C5-nya evaluasi, C6-nya itu adalah to create. Silakan nanti Anda cari. Jadi ajarkan dulu yang membuat bingung bagi Anda. Memang itu suatu hal yang menarik kalau bagi saya dalam di sini saya adalah konflik. Jadi konflik mana C5 versinya Blue. Nah, sekarang ini ada lagi versi yang baru, yaitu versi revisi dari Bloom atau Anderson. C4, C5 itu digabung. Nah, terus yang C5-nya jadi evaluasi, C6-nya jadi to create. Seperti itu. Tetapi yang kita pelajari sekarang ini, kita bedakan C1, C6 dengan versi awal Bloom dulu. Biar paham bedanya secara konsep dari konsepnya Bloom itu seperti apa. Begitu. Mas Rozin malah pergi ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nomor 5. Mbak, nomor 5 ini isai ya Mbak ya? Iya Bu, esainya Bu. Nah, yang A-nya itu apa Mbak? C berapa? Yang A Sama nggak A sama B? Mencari besar arus yang mengalir. Menghitung ya, jangan mencari. Mencari itu ketok opong dong. Menghitung aja. baik Bu, berarti yang itu diganti menghitung. Itu. Mas Rozin udah masuk lagi. Barusan masuk. Sampun Bu. Tadi kepotong. Iya Bu. Apa masih ada yang ditanyakan? Silakan. Oh iya, jadi cukup memberikan gambaran sedikit Bu. Terima kasih. Ya. Kalau ingin mendapatkan gambaran big frame yang lebih ini ya Anda seringlah baca buku terkait pengembangan soal, kemudian lihat contoh-contoh soal, kemudian dari teori di buku itu silakan dicermati, oh ini soal yang sudah bagus, oh ini soal yang masih keliru, misalnya seperti itu. Nah, pada tataran ini yang saya ingin ajarkan bahwa Anda bisa melihat dari soal-soal itu, oh ini masih ada yang kurang gitu. Oh masih, ini sudah bagus gitu. Ini Anda sudah saya ajak untuk sampai ke C6 gitu loh. Saya nggak mau hanya mengajarkan kepada Anda untuk
perkuliahan kita hanya yang C1, C2, C3. Saya lebih sering mengajak Anda itu untuk langsung menghadapi problem solving, langsung mengatasi ini ada permasalahan. Kalau misalnya untuk teori atau materi itu Anda pelajari secara mandiri. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa yang nomor 5 aja, ini berarti C berapa Mbak? C3, Bu. C3, oke. Masih menghitung ya, gampang ya? Iya, Bu. Oke, yang nomor 6. Nomor 6. C3. C3 juga. Iya. Ini pilihannya homogen nggak? Enggak, Bu. Yang Nol. Padahal itu kunci jawaban ya. Iya. Jadi kalau ada soal seperti ini justru dibuat jangan sampai 0. Kalau mau 0 ya tuliskan 0. Angka, jangan huruf gitu. Dan itu akan berbeda sendiri karena yang lainnya ada kali 10 pangkat 5 volt. Ya 0 sendiri, dia berbeda. Kalau berbeda itu adalah menjadi sasaran orang yang males ngitung. Sudah deh, aku nggak ngerti, lupa rumusnya, aja udah. Iya nggak? Iya, Bu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Sering kan? Nah, begitu. Makanya kalian tak ajari caranya. Biar tidak menjebak siswa Anda besok. Oke, langsung. Nomor 7 coba. Ini C berapa coba? C4, Bu. C4. Yang lain? Kuncinya apa? Kunci E ya. Ya, di sini masih sintesis. Oke, nomor 8. Sintesis berarti C5, Bu. Iya, Bu. Sintesis berarti C5. Nah, Jadi nomor 7 itu C4 atau C5, Bu? C5 ya. Oh, C5. Sorry. Membandingkan ya. Iya, Bu. C5. Baik. C5. Oke. Nah, ini nomor 8, satu lagi coba. 8 C4 bukan. Tentukanlah perubahan energi potensial proton ketika bergerak dari pelat bermuatan positif ke pelat bermuatan negatif. Yuk, C berapa ini? C C4 bukan, Bu. C4 atau Analisis atau sintesis? Menemukan perubahan energi. analisis apa, Bu? Analisis bukan, Bu. Ini nggak ngerti pembahasannya, saya nggak tahu cara ngerjainnya sih ya. Maksudnya Maksudnya kalau lihat pembahasannya bisa gampang ketahuannya, hitungnya caranya gimana. iya, Bu. Bisa mendapatkan itu. Nah, itulah ya. Berarti nanti lengkapi ya. Ini untuk semuanya ya. Baik, Jadi Bu. seperti itu. Jadi kisi-kisi itu pada intinya adalah memudahkan kita dalam menyusun soal. Kalau informasi yang kita tuangkan dalam kisi-kisi itu malah membuat kita bingung, berarti itu bukan kisi-kisi yang baik. Intinya seperti itu. Iya, berarti saya belum baik. Jadi kalau misalnya yang tadi ya, yang misalnya sebetulnya tuntutan baik atau tidaknya itu kan kembali lagi kepada Anda. Jadi
sedetail informasi, sejelas informasi apa yang Anda butuhkan dari saat Anda menyusun kisi-kisi. Jadi kalau misalnya Anda mengharapkannya itu detail, berarti kolom yang Anda buat kan harus menyesuaikan dengan harapan Anda itu. Ini untuk berapa menit, Mbak? Coba lihat kepala soalnya, kisi-kisinya di atas. Paling atas. Di sini dikatakan adalah paling atas, Mbak. Keterangannya di sini alokasi waktunya itu 1 jamnya di sekolah itu berapa menit, Mbak? Paling atas, Mbak. Iya, Bu, salah. 50 menit ya? 50 atau 45 menit? Kalau dulu saya SMA 45, Bu. 45 menit ya. Nah, silakan prediksikan kira-kira 2 kali 45 menit itu untuk 15 soal pilihan 12 soal pilihan ganda, 3 soal esai itu cukup atau tidak? Untuk 1 soal pilihan ganda paling tidak 1,5 menit per soalnya. Pilihan esai itu berapa menit? Nah, kira-kira kalau misalnya siswa Anda mengerjakan itu, waktu itu cukup atau tidak? Itu perlu menjadi. Jadi dalam kisi-kisi ini Anda menjadi terbantu dalam membuat soal. Semua informasi yang diperlukan silakan dituangkan ke dalam kisi-kisi. Tidak ada yang setiap orang akan merasa bahwa yang sudah saya buat itu adalah yang terbaik. Tetapi kalau sudah diflorkan, dipresentasikan ke hadapan orang, itu mesti soalnya jadi banyak sekali. Saya sering soalnya. saya alhamdulillah dipercaya menjadi penyusun tim soal di tingkat nasional. Itu membuat soal itu sepertinya butuh cuma berapa kalimat, 5 kalimat aja. Tetapi itu dari esensi, dari titik koma, dari mulai rambu-rambu rubriknya, itu luar biasa sekali. Kalau sudah bertemu dengan orang-orang yang dalam kapasitasnya, memang itu menjadi warnanya itu jadi beda-beda. Oh, menurut kita tuh udah bener ya kalimatnya, tetapi orang lain pasti akan nggak bisa, kalimat itu tuh artinya seperti ini. Jadi silakan nanti bagi yang konsentrasi ingin menjadi pengembang soal, itu luar biasa. Peluangnya sampai tingkat nasional itu pengembang soal itu jarang sekali. Nah, saya punya bule itu tante ya. Ya, tante. Jadi istrinya almarhum Pak Surantoro. Anda kenal kan Pak Surantoro? Kenal. Itu salah satu pengembang almarhum Pak Surantoro. Itu istrinya itu menjadi guru teladan tingkat SMK nomor 2 di Yogyakarta. Dia termasuk pengembang soal di tingkat nasional. Hampir setiap tahun beliau itu dikarantina di mana, Jakarta atau di mana, untuk menyusun soal UN. Jadi pengembang soal di tingkat nasional itu bukan orang Jakarta aja ya. Jadi di setiap daerah, dari guru-guru terbaik, dari putra-putra terbaik daerah di setiap kabupaten itu biasanya mengambil 1-2 orang guru untuk menyusun soal UN. Nanti mereka betul-betul diajari, di karantina, dan mereka harus menandatangani fakta integritas bahwa soal yang mereka buat itu tidak pernah dikeluarkan sebelumnya di luar sana. Dan pengalamannya juga hebat itu, kalau misalnya bisa jadi pengembang soal di tingkat nasional itu, bisa jalan-jalan keluar dan lain sebagainya. Nah, hanya untuk belajar mengembangkan soal yang baik. Itu untuk sekedar motivasi bagi Anda. Jadi hal yang menurut Anda yang seperti ini adalah simple, sederhana. Tetapi bila Anda fokus mempelajarinya, mendalaminya, itu menjadi suatu keahlian buat Anda. Karena saya melihat sendiri ya, katakanlah saya tidak akan membicarakan saya, yang saya contohkan tadi, seorang guru, dia guru gupres, guru berprestasi, bisa menjadi pengembang soal, wawasannya juga semakin luas, dilibatkan dalam banyak
pelatihan khusus untuk mengembangkan soal, dia banyak menulis buku soal dan pembahasan. Itu bisa menjadi suatu keahlian yang menunjukkan keprofesionalan seorang guru ya. Jadi jangan khawatir bahwa dari seorang guru itu adalah profesi yang luar biasa kalau menurut saya, karena dari satu saja itu bisa menjadi menjadi suatu hal yang istilahnya banyak bermanfaat bagi orang banyak gitu. Kalau selama ini nanti Anda banyak memotret bahwa guru Anda hanya sekedar membuat soal untuk ulangan harian gitu. Kenapa tidak berusaha untuk menjadi guru yang membuat soal untuk satu kabupaten paling tidak. Tidak usah sampai nasional lah ibaratnya. Tapi bisa diakui bahwa soal yang kita buat itu dianggap layak untuk ujian akhir semester tingkat kota, tingkat kabupaten, itu sudah luar biasa. Baik, untuk hari ini saya cukup 11.40. Yang belum presensi, Mbak Tika tadi sudah ya? Halo Mbak Tika? Iya sudah Bu, saya sudah absen. Oke, jadi sekarang absen jangan terlambat ya Mbak, semuanya, untuk semuanya juga, karena sistem kemarin Mas Rozin udah tak panjangin waktunya, ternyata sistemnya nggak mau. Saya pikir sudah centang, ternyata tetap tidak mau kalau sudah lewat waktunya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Minggu depan saya ingin 1 atau 2 kelompok lagi, silahkan presentasi. Semua hasil pekerjaan yang dikerjakan secara kelompok silahkan direvisi, diperbaiki lagi, nanti dikumpulkan. Di setiap tugas-tugas dari saya itu silahkan dikumpulkan. Nanti di ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu akan saya tagih. Jadi kalau pekerjaan ini dari awal nanti sampai ujian tengah semester nanti akan saya tagih. Saya biasanya ujiannya bentuknya wawancara, tapi musim pandemi ini nanti saya belum tahu nih bentuknya seperti apa. Jadi bahan-bahan yang sudah Anda buat kerja kelompok itu menjadi bahan untuk ujian bagi saya. Karena saya ingin melihat betul-betul dari Anda itu kesungguhannya mengerjakan tugas-tugas itu. Jadi bukan hanya sekedar ada untuk melengkapi tugas, tetapi Anda betul-betul paham langkah-langkahnya, memang betul-betul bisa menyusun sendiri, betul-betul menyusun itu bukan karena tugas itu sama dengan cukup ngambil dari kakak kelas, percuma kalau Anda tidak betul-betul mengalaminya. Justru belajar dengan saya banyak pengalaman untuk menyusun segala sesuatu yang insya Allah nanti akan bermanfaat seandainya nanti Anda menjadi guru yang profesional. Amin. Hari ini saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Yang minggu saya yang belum ya berarti kita lanjutkan lagi minggu depan. Tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.